Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan proyek akhir dari aplikasi mobile yang sudah kami garap atau kami buat mengenai aplikasi Kuning Update, yaitu berita tentang kampus itu sendiri. Nah, jadi laporan proyek akhir ini ditunjukkan untuk lulusan mata kuliah pemrograman piranti bergerak dari program studi Teknik Informatika. Nah, untuk anggotanya sendiri, kami eh, ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua, yaitu Riki Setiawan, serta ada Muhammad Haidar Ziadatullah, dan ada Rizky Saban Puadi, dan Raden Muhammad Kahfi Iskandar yang hari ini sedang berhalangan, ada urgensi. Kemudian ada Muhammad Ridwan Nur El Hafid. Nah, di sini untuk strategi kami sendiri, jadi latar belakangnya, informasi ini kan merupakan hal yang sangat penting bagi sivitas atau akademika kampus. Jadi, mahasiswa sering mengalami kesulitan dan mengakses informasi kampus yang tersebar di berbagai platform seperti grup WA, Instagram, website kampus, atau papan pengumuman fisik. Nah, jadi hal ini menyebabkan informasi tercecer. Jadi berita dan pengumuman tersebar di banyak channel yang berbeda, terus keterlambatan informasi juga, lalu ketidakefisienan, lalu sulit mencari informasi lama. Jadi informasi penting yang sudah terlewat itu sulit untuk ditemukan kembali. Nah, jadi berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan Kuning Update ini, sebuah aplikasi mobile yang menjadi satu pintu informasi kampus. Dengan aplikasi ini, seluruh berita kampus mulai dari event, beasiswa, pengumuman, akademik, hingga kegiatan mahasiswa dapat diakses dalam satu platform yang terintegrasi. Nah, jadi aplikasi ini dirancang sebagai media informasi digital yang menyajikan berbagai berita dan kegiatan kampus secara terstruktur. Atas dot. Jadi adapun tujuan aplikasi ini atau strategic goalsnya, yang pertama itu mensentralisasi informasi kampus. Jadi untuk menyediakan satu platform terpadu untuk semua berita dan pengumuman kampus. Kemudian menghilangkan fragmentasi informasi di berbagai channel. Terus juga bisa meningkatkan akses informasi, di mana bisa memudahkan mahasiswa mengakses berita kampus kapan saja dan di mana saja. Bisa menyediakan fitur search dan filter untuk menemukan informasi dengan cepat. Terus ketiga ada personalisasi pengalaman user. Jadi di mana fitur bookmark ini untuk menyimpan berita penting. Jadi ketika ada berita penting seperti beasiswa atau pengumuman yang berita-berita sudah lama, itu bisa disimpan di halaman bookmark itu sendiri. Terus kami juga menambahkan fitur seperti dark mode untuk kenyamanan membaca, dan ada kategori berita untuk memfilter sesuai minat yang kita mau. Adapun ada efisiensi administrasi kampus, itu mempermudah pihak kampus atau admin dalam mempublikasikan informasi, dan sistem manajemen konten juga yang mudah digunakan. Kemudian bisa meningkatkan engagement bagi mahasiswa, di mana tampilan menarik dan user friendly. Nah, untuk target penggunanya, kami menargetkan mahasiswa sebagai end user. Jadi mahasiswa aktif kampus dari semua jurusan dan angkatan, untuk memenuhi kebutuhan seperti akses cepat ke informasi kampus, terus ada event, beasiswa, dan pengumuman penting, atau kemampuan menyimpan berita yang relevan. Jadi karakteristiknya tuh aktif menggunakan smartphone, familiar dengan aplikasi mobile, atau membutuhkan informasi yang up to date. Adapun untuk admin kampus sebagai content manager, di mana misalnya seperti staf BAK, staf humas, atau bisa mahasiswa itu sendiri atau pihak kampus yang berwenang mengelola informasi. Jadi kebutuhannya tuh untuk platform mempublikasikan berita kampus dengan mudah. Terus ada kemampuan edit dan hapus berita atau bisa disebut kelola berita. Kemudian ada manajemen konten yang efisien. Jadi karakteristiknya tuh memiliki akses khusus dengan email yang terdaftar.
Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Kafi Iskandar, NPM 5520123066. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dan perencanaan aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ada dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk analisis kebutuhan fungsional, yang pertama ada autentifikasi dan manajemen user, yaitu di dalamnya ada register, login, logout, dan profile management. Untuk register yaitu untuk mendaftarkan akun baru untuk pelanggan atau customer atau pengguna lebih tepatnya, agar mereka bisa mempunyai sebuah akun. Lalu login dan logout, profile management melihat dan mengelola data profil user, itu biasanya digunakan oleh admin. Untuk manajemen berita yang digunakan oleh user, di dalamnya ada lihat list berita, fitur news sidebar, detail berita, search berita, filter kategori, bookmark, dan share berita. Untuk manajemen berita yaitu untuk fitur-fitur yang ada di admin, ada create atau membuat suatu berita, yang kedua ada read, melihat semua berita, update, delete. Lalu admin panel yaitu dashboard khusus admin untuk mengelola semua berita, yaitu mengcustom berita tersebut. Selanjutnya ada pengaturan aplikasi, ada dark mode dan light mode. Persistent setting yaitu pengaturan tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Yang selanjutnya ada kebutuhan non fungsional, yaitu yang pertama ada platform dan kompatibilitas. Target platform yaitu Android dan web. Minimal Android atau minimal spek untuk Androidnya API level 21 atau Android 5.0 Lollipop. Optimal atau maksimum spek dari Android tersebut yaitu ada API level 21 API level 30 plus, Android 11 plus. Browser supportnya ada Chrome, Edge untuk web. Performanya yaitu startup time kurang dari 3 detik, image loading, progressive loading dengan error handling, smooth scrolling, 60 fps untuk list berita, responsive UI. Security, kita menggunakan Firebase Authentication untuk keamanan login, role based access control, admin whitelist, password minimal 6 karakter, session management otomatis. Usability-nya UI UX yang intuitif dan mudah dipahami, konsistensi desain di semua screen, feedback visual untuk setiap aksi user, dan support dark mode untuk kenyamanan mata. Reliability, data persistence menggunakan share preference, jadi agar saat kita masuk lalu tidak sengaja ke close tab tersebut, saat kita masuk lagi masih ada di tab terakhir yang kita kunjungi tersebut. Connectivity, membutuhkan koneksi internet untuk login, register, load gambar, atau secara keseluruhannya untuk mengakses aplikasi ini kita harus menggunakan internet. Selanjutnya ada analisis aplikasi. Untuk menentukan fitur dan desain aplikasi, kami melakukan analisis terbagi menjadi 3 aplikasi berita, yaitu yang pertama ada Campus News dari sebuah university di Bandung. Fiturnya ada list berita kampus dengan thumbnail, kategori berita, push notification, share ke sosial media. Keunggulan dari aplikasi tersebut adalah UI yang modern dan menarik, notifikasi real time efektif, integrasi sosial media baik. Kekurangannya tidak ada fitur bookmark, pencarian kurang akurat, loading berita lambat, tidak ada dark mode. Pembelajaran untuk pembuatan aplikasi kita dari aplikasi tersebut, yang pertama adalah menambahkan fitur bookmark, optimasi search function, implementasi dark mode. Yang selanjutnya ada kampus dari sebuah university dari Bogor. Fitur utamanya berita dengan kategori detail, sudah ada bookmark dan history, search berita, profile mahasiswa. Keunggulannya sudah terdapatnya bookmark, kategorisasi berita lengkap, search function akurat, data user tersimpan. Kekurangannya UI-nya kurang menarik, tidak adanya admin panel untuk manajemen konten, dan gambar sering error. Pembelajaran dari aplikasi tersebut untuk aplikasi kita yaitu membuat
model UI yang menarik, lalu menambahkan fitur new slide, admin panel untuk CRUD berita. Selanjutnya, struktur tim dan peran. Saya sendiri, Radit Muhammad Kafi Iskandar dan Syaban Fuadi sebagai pembuat UI dan UX serta documentation. Ada Riki Setiawan sebagai programmer, Muhammad Haidar dan M. Ridwan sebagai tester dan deployment. Teknologi yang digunakan, bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman utama untuk Flutter, yaitu Dart. Frameworknya ada Flutter Cross-Platform Mobile Framework. Backend dan servernya Firebase-nya kita menggunakan sistem login dan register. Share preference-nya local storage untuk data berita dan bookmark. Untuk libraries-nya kita menggunakan provider 6.1.1 untuk state management, Google Form 6.1.0 untuk custom fonts, Firebase Core 2.24.2 untuk Firebase Core, Firebase Out 4.16.0 untuk authentication. Share preference kita menggunakan 2.2.2 untuk local storage. Untuk development tools, VS Code untuk kode editor utama, Android Studio untuk emulator, Git and GitHub untuk version control, Flutter DevTools untuk debugging, Chrome DevTools untuk web debugging. Design tools kita menggunakan untuk desain yang high quality kita menggunakan Figma. Untuk desain yang under quality atau standar quality kita menggunakan Balsamiq. Testing environment kita menggunakan emulator Pixel 6a APA33, Android 13. Browsernya kita menggunakan Google Chrome untuk web. Roadmap, planning and design, analisis kebutuhan aplikasi, riset komponen, desain UI, setup. Week kedua kita melakukan authentication dan core features, setup Firebase project, implementasi login, splash screen and navigation, home screen dengan list berita. Week ketiga kita main features, kita membuat detail berita, bookmark, search, filter, dark or light mode. Week keempat kita membuat admin features. Week kelima kita polish and testing, melihat apakah ada bug. Lalu UI UX nya kita perindah atau revisi. Kita testingnya menggunakan black box, performance optimizing. Week ke-6 documentation and deployment. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya kita beralih ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Syaban Fuadi dari IFB dengan NPM 5520123071. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai desain UI UX. Mengacu pada 3 tahap Infonto, yaitu menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan desain yang rapi. Lalu di sini ada alur pengguna atau user flow. Diagram alur ini menggambarkan bagaimana user atau admin menggunakan aplikasi dari mulai membuka aplikasi hingga menyelesaikan tugas utama atau yang dia tuju. Lalu di bawah sini ada flowchart yang dimulai dari start, mungkin menampilkan form login. Lalu di sini ada flowchart menampilkan form login, register. Bawah lagi. Nah, di sini ada flowchart yang bagaimana menjelaskan atau alur seorang admin atau seorang user dalam menggunakan aplikasi, dimulai dari login sampai menyelesaikan tugas seperti yang saya ucapkan tadi di awal. Lalu di sini ada wireframe, yaitu UI yang menggunakan Balsamiq terlebih dahulu. Di sini ada form login dengan warna yang ada 2 mode warna, yaitu putih dan white mode atau light mode dan juga dark mode. Nah, di sini ada figur login, lalu ada figur register.
Lalu di bawahnya ada tampilan dashboard. Di sini ada menampilkan menampilkan berita-berita yang tersedia, lalu ada fitur bookmark dan lain-lain. Nah, di sini ada tampilan interface dari profile itu sendiri. Nah, di sini ada berita tersimpan, di mana jika untuk para mahasiswa yang ingin menyimpan berita, bisa diklik tanda bookmarknya, lalu pindah ke halaman yang ada di bawah itu tersimpan. Nah, di sini khusus untuk profile admin, kenapa berbeda? Karena ada form di situ, ada fitur di situ tambah berita atau CRUD berita. Jadi akan berbeda dengan profile user. Lanjut. Nah, di sini ada kelola berita ya. Di sini jika kalian ingin menyimpan berita, lalu kalian bisa menghapus berita tersebut. Nah, di sini ada fitur yang namanya CRUD atau tambah berita. Di sini kalian bisa menambahkan berita, judul berita, kategori, ringkasan singkat, lalu isi berita. Nah, URL gambarnya biasanya hanya dengan link-link tertentu. Lalu kalian bisa, jika sudah diisi semua dengan sesuai ketentuannya, kalian bisa menyimpan berita. Lalu di sini mockup dan high fidelity design. Untuk UI di sini kita menggunakan Figma dengan warna yang kita gunakan yaitu putih dan orange atau kuning. Nah, di sini ada form register atau daftar akun, dan juga ada form selamat datang jika kalian baru membuka aplikasi. Di sini kalian akan disuguhkan dengan selamat datang dan langsung form login. Jika kalian belum login, kalian bisa register. Jika belum punya akun, pindah ke form register. Berapa kira? Lalu di sini ada dashboard yang menggunakan desain Figma. Beda lagi dengan desain yang tadi. Desain yang tadi kita menggunakan bahasa mix, sedangkan di sini menggunakan Figma. Di sini kita bisa melihat berita-berita unggulan yang ada. Lalu ada yang kecilnya itu ada semua event akademik atau beasiswa. Nah, di sini juga di sebelah kanannya ada form tambah berita, kategori, event, ringkasan singkat, dan isi berita lengkap. Nah, untuk di sini ada UI profile untuk admin terlebih dahulu. Di sini ada profile admin, nama admin, MNPM jika admin tersebut dari mahasiswa tersebut. Di situ ada pengaturan mode gelap dan mode terang, lalu ada CRUD kelola berita. Nah, hal ini tuh tidak akan ada di profilnya user biasa, jadi hanya ada di profile admin. Lalu di situ ada kelola berita yang hanya mungkin akan ada di admin. Di situ admin bisa menghapus, menambahkan berita. Lanjut. Nah, di sini ada berita tersimpan. Di sini ada dua mode, ada light mode dan juga dark mode. Di berita tersimpan. Nah, ini keluar berita sama halnya kayak yang di atas, tapi versi dark mode-nya. Kalau tadi di atas versi light mode, ini versi dark mode. Dan di sini juga ada dashboard dan tambah berita yang hanya bisa diakses admin, terus user versi dark mode-nya, versi mode gelapnya. Nah, lalu di halaman profile ini, di halaman profile user,
kita bisa melihat di situ ada mungkin email dari user tersebut, NIM dan prodi, lalu ada mode gelap dan mode terang, terus di situ ada bantuan, lalu ada tombol keluar atau logout dari situs tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. MPM saya 5520 1230 053. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 4 pengembangan aplikasi app development mengacu pada tahap 4 Infonto, pengembangan backend app, API dan mobile app secara agile. Arsitektur aplikasi kuning update menggunakan arsitektur MVVM, model view model yang dimodifikasi dengan pattern aplikasi kuning update menggunakan arsitektur MVVM, model view model yang dimodifikasi dengan pattern provider untuk state management struktur folder. Struktur foldernya ada lib. Di dalam lib ini terdapat main dart. Lalu ada models. Di dalam models ada news model dart yang berisi data model untuk berita. Lalu ada provider. Di dalam provider ada tema provider dart untuk state management untuk tema. Lalu ada service atau di dalamnya ada out service.dart. Di dalamnya untuk logit authentication. Lalu ada new service.dart. Ini berfungsi untuk login, root, berita dan bookmark. Lalu ada screen. Di dalam screen ada splash, screen.dart, splash dan check login. Lalu ada login, screen.dart. Ini untuk UI login. Register. Berikutnya ada register, screen.dart untuk UI register. Lalu ada home screen.dart. Ini untuk UI home dengan list beranda. Lalu ada news detail screen.dart untuk UI detail beranda, detail berita. Lalu ada bookmark screen.dart untuk UI bookmark. Lalu ada profile screen.dart untuk UI profile dan setting. Lalu ada add news.screen.dart untuk UI tambah berita admin. Berikutnya ada edit news screen.dart untuk UI edit berita admin. Lalu ada admin panel screen.dart untuk UI admin panel.admin. Yang terakhir ada constant.dart, constant warna kategori subtype. Berikutnya layer explanation, model representasi data news model, UI screen, semua file di folder screen. Berikutnya view model atau provider, stage manager, theme provider. Berikutnya ada service, business logic, out service atau new service. Lalu ada implementasi backend dan API. Aplikasi kuning update menggunakan pair-based authentication untuk backend, authentication dan shared preference untuk penyimpanan data lokal. Bisa dilihat seperti pada gambar. Di sini ada pair-based-nya yang sudah diatur. Lalu berikutnya ada pair-based authentication. Di sini ada programnya. Berikutnya B, authentication service. Di sini ada programnya yang diterapkan. Berikutnya ada data storage dengan shared preference, dan ini program yang diterapkan dalam aplikasi itu. Penjelasannya, data berita disimpan di shared preference dalam format JSON. Format menggunakan list ID. Berita yang disimpan di shared preference data persisten meskipun aplikasi tutup
admin bisa crud berita, user biasa cuma bisa read dan bookmark. Berikutnya implementasi fitur utama. Yang pertama, logika autentikasi user, register flow. Di sini ada program untuk user agar bisa beregister pada aplikasi tersebut dan bisa login. Berikutnya ada logika crud berita admin. Jadi user tersebut bisa mencari berita atau menambahkan berita. Berikutnya ada update edit news. Dalam program ini seorang pengguna bisa menambahkan berita agar bisa lebih banyak berita yang didapatkan. Lalu ada delete, hapus. Di sini pengguna bisa menghapus berita jika sudah berita yang tidak diinginkan. Berikutnya cek logika bookmark. Pada program ini berisi tentang logika program tersebut. Lalu ada logika dark light mode. Pada program ini berisi tentang bagaimana aplikasi tersebut bisa dihidupkan secara mode gelap atau dalam mode terang. Penggunaan di UI. Pada bagian ini untuk mempercantik tampilan. Baik, mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Jaratullah, NPM 5520123055. Saya di sini akan membacakan atau menjelaskan bab 5, yaitu pengujian atau testing. Yang pertama yaitu ada metode pengujian. Pada tahap ini metode pengujian yang kami gunakan yaitu adalah black box testing. Metode ini berfokus pada pengujian fungsi aplikasi dari sisi pengguna tanpa melihat struktur kode di dalam sistem. Kemudian pada pengujian ini kami memastikan bahwa setiap input yang diberikan oleh pengguna menghasilkan output yang sesuai seperti proses login, register, pengolahan berita, hingga fitur bookmark dan admin. Kemudian lanjut ke tabel skenario, uji atau test case. Pengujian ini dilakukan pada beberapa lingkungan, yaitu yang pertama ada perangkat uji yang pertama, emulatornya yaitu Pixel 6a API 33 Android 13, kemudian browser Google Chrome untuk testing web. Di sini ada kami menyusun 20 skenario pengujian yang mencakup seluruh fitur utama aplikasi. Yang pertama yaitu ada register. Hasil yang diharapkannya yaitu akan berhasil dibuat redirect ke home, dan statusnya yaitu berhasil. Yang kedua yaitu register juga, muncul error password minimal 6 karakter, hasil yang diharapkannya, dan statusnya berhasil. Kemudian yang ketiga yaitu login. Hasil yang diharapkannya yaitu berhasil masuk ke home screen dan statusnya berhasil. Kemudian yang keempat ada login. Hasil yang diharapkannya yaitu muncul error password salah, dan statusnya berhasil. Kemudian yang kelima ada login lagi. Hasil yang diharapkannya itu muncul error, dan ada pesan email tidak terkirim, tidak terdaftar, mohon salah. Statusnya itu berhasil. Kemudian yang keenam, home. Hasil yang diharapkannya itu muncul list berita terbaru di atas, statusnya berhasil. Yang ketujuh yaitu home. Hasil yang diharapkannya leader menampilkan berita, event, pengumuman atau beasiswa, dan statusnya berhasil. Yang ke-8 yaitu search. Hasil yang diharapkannya yaitu muncul berita dengan kata beasiswa di judul atau ringkasan, dan statusnya yaitu berhasil. Yang ke-9 yaitu ada filter. Hasil yang diharapkannya itu hanya muncul berita kategori event, statusnya juga berhasil.
Yang ke-10 yaitu buka detail berita. Hasil yang diharapkannya itu muncul detail lengkap dengan gambar dan konten, statusnya berhasil. Yang ke-11 bookmark. Hasil yang diharapkannya itu berita masuk ke list bookmark, statusnya berhasil. Dan 12 yaitu bookmark juga. Hasil yang diharapkannya berita hilang dari bookmark dan statusnya berhasil. Yang ke-13 dark mode. Hasil yang diharapkan yaitu tema berubah ke dark atau light dan statusnya itu berhasil. Kemudian yang ke-14 ada admin. Hasil yang diharapkannya yaitu muncul floating action button plus dan badge admin di profil, statusnya yaitu berhasil. Yang ke-15 yaitu admin. Status yang diharapkannya berita berhasil ditambah, muncul di home, status berhasil. Yang ke-16 yaitu admin juga. Di sini adminnya itu mengedit berita. Hasil yang diharapkannya itu berita berhasil diupdate, statusnya berhasil. Kemudian yang ke-17 admin juga, dan di sini delete berita atau hapus. Hasil yang diharapkannya itu berita terhapus dari list dan statusnya itu berhasil. Yang ke-18 yaitu logout. Hasil yang diharapkannya redirect ke login screen dan statusnya berhasil. Kemudian yang ke-19 yaitu persistence. Hasil yang diharapkannya itu bookmark masih ada dan statusnya berhasil. Yang ke-20 error handling. Hasil yang diharapkannya itu muncul placeholder gambar gagal dimuat atau dan statusnya berhasil. Kesimpulan pengujian, berdasarkan tabel di atas, ada 20 skenario pengujian yang dilakukan pada emulator Pixel 6a API 33 terdapat, yaitu 20 skenario status berhasil, pas, dan 0 skenario berstatus gagal. Jadi, aplikasi Kuning Update dapat dinyatakan berjalan dengan baik dan stabil. Semua fitur utama berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, termasuk autentikasi, root berita, bookmark, search atau filter, dan admin fitur. Aplikasi siap untuk tahap deployment. Catatannya yaitu error yang pertama adalah error handling berfungsi dengan baik, tidak ada crash. Yang kedua, data persistence bekerja sempurna. Yang ketiga, UI UX responsif dan smooth. Yang keempat, performance aplikasi optimal di emulator. Kemudian di sini bab 6, peluncuran dan pemeliharaan, deployment and support. Mengacu pada tahap 6 Infonto peluncuran ke App Store dan dukungan revisi masa depan. 6.1 proses build dan deployment. Build APK untuk Android, langkah-langkahnya itu yang pertama ada clean project, yang kedua Flutter clean, yang ketiga Flutter Pubget, yang keempat build APK, yang kelima Flutter build APK, yang keenam build APK bundle, yang ketujuh Flutter build app bundle, yang ke-8 install APK ke device, yang ke-9 yaitu Flutter install. Kemudian B, build untuk web. Yang pertama Flutter build web, terus lanjut ke yang kedua. Yang ketiga deploy ke hosting, Netlify, Vercel, Firebase hosting. Yang keempat Firebase deploy only hosting. Di sini ada screenshot deploymentnya, yaitu yang pertama yang sudah tadi tidak jauh dengan yang teman saya sudah sampaikan, boleh dilihat ini fitur-fiturnya dan tema. Yang ini light mode, terus dark mode. Kemudian ada informasi aplikasinya, yaitu yang pertama ada nama filenya yaitu Kuning Update APK, yang terus size 45 sampai 50 MB, min SDK yaitu Android 5.0, target SDK Android 13. Kemudian ada link downloadnya ini. Di sini login sebagai admin, emailnya admin@kampus.ac.id.
kemudian passwordnya 123456, kemudian login email kelompok 4@gmail.com, passwordnya 123456. Bisa langsung register untuk all user. Kemudian ini link demo aplikasinya. Kemudian lanjut ke 6.2 yang akan dibacakan oleh teman saya Riki Setiawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 6 ini. Jadi untuk rencana pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya, untuk kekurangan aplikasi kami pada saat ini, data berita ini bersifat lokal. Jadi kami menyimpan data berita-berita tersebut itu di shared preference atau di local device-nya. Jadi menghasilkan tidak tersync antara device. Jadi ketika log out dan masuk kembali atau di uninstall terus diinstal kembali, itu akan hilang data yang sudah dibuat atau ditambah oleh admin. Jadi untuk admin hanya bisa memanage dari device yang dipakai upload, dan kedua itu tidak ada push notification. Jadi user ini tidak bisa mendapat notifikasi untuk berita terbaru dan harus buka app manual untuk ngecek update. Jadi ketika ingin melihat berita terbaru, ya usernya harus masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi tersebut. Jadi untuk admin panel yang terbatas ini, upload gambar juga harus manual. Jadi upload gambar itu harus misalnya ke IMGBB atau Unsplash untuk mendapatkan si link yang .jpg itu, lalu masukkan ke dalam berita yang akan ditambahkan gitu. Jadi tidak ada image picker built-in, jadi nggak ada si untuk nambahnya langsung. Nah untuk share feature itunya belum real, seperti share button ada tapi belum terintegrasi real ke WhatsApp gitu atau Telegram. Nah jadi untuk fitur yang akan ditambahkan ke depannya, kami di versi 2.0 ya mungkin ada beberapa seperti Firestore Database Integration, mungkin nanti migrasi dari Shared Preference ke Cloud Firestore gitu, supaya datanya lebih real, dan ada juga data beritanya agar tersync real time antar semua user, juga admin bisa memanage dari mana saja. Terus kedua juga mungkin Firebase Cloud Messaging, jadi push notification. Jadi ketika kita membuat berita baru, ada notifikasi otomatis untuk berita-berita terbaru kepada user atau mahasiswa gitu. Jadi kategori notifikasinya ada event, beasiswa, pengumuman, akademik, serta organisasi juga gitu. Terus schedule notification-nya tuh untuk berita panjang. Dan yang ketiga itu mungkin dari image upload feature-nya. Jadi Firebase Storage Integration, mungkin image picker dari galeri atau kamera, jadi kita bisa langsung upload si fotonya di situ tanpa harus menggunakan link seperti nge-upload ke IMGBB terlebih dahulu gitu. Terus ada Advanced Admin Dashboard. Ini untuk analitiknya, jadi jumlah views per berita gitu. Jadi ketika kita melihat berita atau membuat berita, kita tahu jumlah viewersnya per berita itu tuh berapa gitu. Dan ada user engagement metrics, juga ada schedule post di mana publish berita itu di waktu tertentu. Mungkin bisa 1 hari sekali atau mungkin 1 jam sekali atau 2 jam sekali, tergantung updatean beritanya. Dan ada social feature di mana real share integration itu ke WhatsApp, Telegram, serta Instagram, lalu bisa comment section per berita, dan bisa like atau reaction juga untuk berita. Jadi nanti kedepannya semoga bisa merealisasikan social feature ini. Nah untuk personalisasinya, mungkin rekomendasi berita base ini on kategori yang sering dibaca, atau custom notification preference per kategori, juga reading history. Dan ada offline mode juga, jadi catch berita ini yang pernah dibuka dan bisa dibaca offline gitu. Nah untuk penanganan bug dan maintenance sendiri, mungkin ada bug reporting system di mana user bisa mereport bug lewat menu bantuan atau dukungan, atau admin memonitor crash reports via Firebase Crashlytics. Dan ada update schedule di mana minor update bug fix itu setiap 2 minggu sekali, atau major update-nya new features-nya itu setiap 3-6 bulan gitu untuk update schedule-nya. Nah untuk monitoringnya sendiri, mungkin jadi Firebase Analytics ini untuk track user behavior-nya.
dimana performance monitoring juga untuk detect lag atau crash, lalu user feedback via rating juga bisa tuh di Play Store. Nah, untuk support channelnya mungkin ya email supportnya support@kuningupdate.app, terus ada FAQ-nya juga section di app, dan tutorial video mungkin untuk admin. Lalu ke terakhir tuh ada roadmap pengembangannya. Jadi mungkin di versi 1.1 ada bug fix dari feedback user, UI UX improvement, serta performance optimisasi. Lalu ada di versi 1.5 itu Firestore mengintegrasi push notification, image upload feature. Lalu di versi 2.0 mungkin advanced admin dashboard. Terus ada social feature yang sudah tadi saya sebutkan. Lalu ada personalisasi dan rekomendasi. Lalu di versi 2.5 mungkin ada offline mode analytic dashboard for admin atau multi-language support. Nah, jadi demikian presentasi laporan akhir mengenai proyek aplikasi yang sudah kami buat, mengenai aplikasi berita tentang kampus itu sendiri. Detailnya atau si nama aplikasinya itu tentang Kuning Update. Nah, jadi melalui proyek ini kami memperoleh banyak pembelajaran gitu, khususnya dalam memahami proses pengembangan aplikasi mobile mulai dari tahap perancangan hingga implementasi dan deployment gitu. Nah, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan selanjutnya. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen. Akhir kata, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam aplikasi atau proyek kami atau presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.